Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, Buka. Ya, alhamdulillah ya, berdiri semangat sekali. Untuk hari ini kita mau mempelajari apa? Ya, menyajikan teks ceramah. Nah, sebelum menyajikan atau ke materi teks ceramah, masih ingat tidak materi yang minggu lalu tentang apa? Eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Teks eksplanasi itu apa? Masih ingat tidak? Materinya? Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses bagaimana terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Iya, betul sekali. Siapa namanya? Nova. Nova. Jadi teks eksplanasi itu biasanya menceritakan tentang proses atau bagaimana terjadinya fenomena alam. Selain fenomena alam juga bisa fenomena sosial yang sering kali terjadi di sekitar kita. Kalau fenomena alam itu biasanya contohnya apa? Terjadinya banjir, apalagi? Apalagi? Gempa bumi. Kalau fenomena sosial bisa pengangguran, terjadinya kemacetan, kenaikan BBM. Kalau demo bisa masuk? Bisa juga. Ya, berarti kalian sudah paham tentang teks eksplanasi. Sekarang kita akan membahas tentang teks ceramah. Nah, ketika kita berbicara tentang teks ceramah, apa yang ada di pikiran kalian tentang teks ceramah? Apakah berhubungan dengan komunikasi? Ya, silakan. Siapa? Tadi saran lagi. Ya. Teks ceramah itu teks yang isinya itu biasanya religius, berhubungan dengan agama. Berhubungan dengan agama. Apalagi? Teks yang biasanya berhubungan dengan agama, kerohanian, religius. Cukup. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Siapa yang punya pendapat lain? Iya, silakan. Yang isinya tuh kayak nasihat-nasihat gitu. Isinya tentang nasihat-nasihat. Kepada siapa tuh nasihatnya? Pendengarnya. Pendengarnya. Ada lagi tidak pendapat yang lain? Nah, kalau kita bicara tentang teks ceramah, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya seperti apa. Ya. Pertama, kalau kita akan belajar teks ceramah, itu kita akan menganalisis informasi berupa permasalahan aktual. Aktual ini berarti nyata, yang terjadi, apa adanya, tidak dibuat-buat. Kemudian menyusun bagian-bagian penting dalam permasalahan teks aktual tersebut. Setelah itu kita akan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian mengkonstruksi ceramah itu menjadi sesuatu yang harus kita bicarakan atau kita sampaikan kepada orang lain dengan memperhatikan aspek kebahasaannya. Nah, sebelum kita sampai ke teks ceramah itu sendiri, kira-kira menurut kalian teks ceramah itu termasuk ke dalam komunikasi bukan? Komunikasi. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada dialog dan ada monolog. Apa bedanya dialog dan monolog? Ada yang tahu? Ya. Jujur jawab, saya kira jadi kalau mau sendiri gitu ngomong kayak ceramah. Ya. Kalau dialog ada yang saling timpal. Ada yang saling timpa. Kalau monolog sendiri. Yang lain ada yang mau menambahkan? Kira-kira apa yang dimaksud dengan monolog atau dialog? Tinggal menambahkan, melengkapi ada. Tadi sudah bisa dipahami belum? Jawaban dari Syakila. Iya, berarti dialog itu adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lebihnya ini berapa? Tidak dibatasi. Ya, bisa 2, 3, 10, 100 dan sebagainya. Kalau monolog, mono itu satu, berarti seseorang berbicara sementara yang lainnya mendengarkan. Jangan sampai nanti seseorang berbicara saja. Kalau bicara seorang diri kan orang gila. Ya, bicara sendiri, senyum sendiri, tapi kalimatnya harus lengkap. Seseorang berbicara sementara yang lainnya mendengarkan. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Guru mengajar di kelas itu bisa masuk monolog? Bisa. Ketika
masuk ke dalam monolog. Tapi kalau sudah terjadi interaksi tanya jawab, itu masuk ke dialog. Ketika upacara hari Senin, biasanya ada apa tuh? Ada amanat pembina upacara. Nah, itu bisa masuk ke dalam monolog? Bisa. Khutbah Jumat? Bisa masuk juga, ya. Berarti itu yang termasuk ke dalam monolog. Seseorang berbicara sementara yang lainnya mendengarkan. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, kata kunci dalam teks ceramah itu ada beberapa. Aktual, ceramah, informasi, kebahasaan, konstruksi, dan strukturnya. Nah, kalau kita lihat ini dalam pidato, biasanya ini kaitannya dengan pidato ya. Pidato itu bila ditinjau dari tujuannya, maka akan terbagi-bagi. Misalnya ada pidato yang bersifat deskriptif. Apa? Menggambarkan peristiwa atau keadaan secara terperinci. Jadi jelas. Misalnya terjadi kecelakaan, terjadi musibah di daerah mana, kapan, ya. Kemudian bagaimana kronologis keadaannya atau kejadiannya. Ada lagi pidato yang sifatnya argumentatif. Apa tuh argumentatif? Argumen itu apa? Pendapat. Supaya pendapat kita itu bisa diterima oleh orang lain, biasanya harus dilengkapi dengan apa? Pendapat supaya bisa diterima oleh orang lain harus dibuktikan dengan bukti-bukti, dengan data, dengan foto, ya. Karena tujuan argumentatif ini untuk meyakinkan pembacanya, meyakinkan pendengarnya. Misalnya kamu membuat argumen, pendapat. Menurut saya, seorang siswa itu akan rajin belajar bila didukung oleh apa saja. Nah, misalnya sarana prasarana, waktunya, kemudian konsentrasi. Nah, seperti itu. Atau cara belajarnya. Ya. Nah, kemudian ada juga pidato persuasif. Kalau persuasif apa tuh? Mengajak siapa? Mengajak mendengar orang lain supaya mengikuti apa yang diucapkannya. Sudah ada argumentatif, sudah ada deskriptif, sudah ada persuasif. Apalagi yang belum? Ada rekreatif. Kalau rekreatif apa? Pidato yang isinya tentang kegembiraan. Ya, biasanya ini pidato diselenggarakan di dalam situasi tidak formal, misalnya acara keluarga, acara pesta, acara perpisahan dan sebagainya. Ya, sampai sini dulu ada yang bertanyakan? Bisa dipahami? Ya, silakan. Ya. Di sini kan aku baca tadi ada ciri-ciri teks ceramah. Ya. Di sini ada merupakan kegiatan pasif reseptif. Itu Ya. maksudnya kayak gimana, Pak? Yang mana? Yang C merupakan kegiatan pasif reseptif. Yang C Ciri-ciri. merupakan kegiatan pasif reseptif. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang mau atau bisa menjawab? Yang pasif reseptif itu yang seperti apa? Ada? Yang bisa menjawab ada? Nah, ini ada ciri-ciri orang yang berceramah. Pertama, merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Tadi ya, monolog tadi ya, seorang berbicara sementara yang lainnya mendengarkan. Kemudian berbicara sendiri di depan orang banyak. Nah, di sini juga bisa disebutkan ceramah. Orang khutbah ceramah juga. Ya. Apalagi selain khutbah, selain guru di kelas, guru mengajar sambutan itu juga bisa masuk ke dalam monolog. Merupakan kegiatan pasif reflektif. Artinya kalian sebagai pendengar tidak berbicara, tidak melakukan kegiatan, tetapi telinga kalian menyimak. Nah, itu berarti pasif reflektif. Reseptif artinya kalian diam tetapi menyimak. Ya, kan tidak melakukan pertanyaan, tidak menjawab pertanyaan juga, tapi tugas kalian hanya mendengarkan. Tapi
ikut merespon. Jadi telinganya mendengar, kemudian disaring, disimpan di memori. Artinya pikirannya tidak kemana-mana, ya ada di situ. Ketika ditanya atau setelah selesai acara, itu kalian bisa menerangkan kembali apa yang didengar. Begitu. Bisa dipahami? Ya. Satu lagi, biasanya dilakukan dalam keperluan belajar mengajar klasika. Nah, ini juga bisa. Ya, ketika kalian belajar, ketika kalian misalnya ada di suatu tempat, itu kalian akan diingatkan kalau dalam pembelajaran sebaiknya yang digunakan itu minimal. Karena ketika kita mendengarkan guru berbicara, itu pasti harus selalu diingat. Bukan hanya masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Nah, ada juga yang disebut dengan metode informatif. Nah, metode informatif ini adalah metode yang memberikan informasi kepada halayak ramai, kepada orang banyak, yang tentang apa yang belum mereka pahami atau belum mereka ketahui. Kemudian pidato juga ditinjau dari penyampaiannya ada beberapa. Ya, ada pidato impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara mendadak serta-merta biasanya. Contoh misalnya, ada suatu kegiatan, ada suatu acara, tiba-tiba orang yang pidatonya berhalangan hadir, maka ditunjuklah orang yang menggantikan. Otomatis orang tersebut tanpa persiapan terlebih dahulu. Kemudian ada pidato ekstemporan. Apa nih? Pidato dengan membaca teks, betul? Ekstemporan. Kalau ekstemporan itu biasanya dia hanya mengingat bagian yang penting-pentingnya saja, poin penting-pentingnya saja. Misalnya kalian akan berpidato nih tentang apa? Tentang kebersihan. Kamu buatkan naskahnya dulu. Nah, kamu ingat poin yang penting-pentingnya itu apa saja. Untuk menjaga kebersihan biasanya kita harus menjaga kebersihan di rumah, di sekolah, di lingkungan. Apa akibatnya kalau tidak menjaga kebersihan? Bagaimana cara menjaga kebersihan? Nah, ingat poin penting-pentingnya, kemudian nanti dikembangkan dengan bahasa sendiri. Dari itu ada metode naskah. Nah, kalau metode naskah ini adalah metode dengan membaca naskah. Biasanya dilakukan pada saat pidato kenegaraan, pidato laporan, ya apalagi laporan keuangan itu kan tidak bisa dinalar karena yang disebutkan angkanya harus jelas, harus pasti. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Ya, masih semangat? Ya, masih. Nah, coba kita akan tepuk semangat dulu supaya tidak mengantuk. Siapa yang mau mimpin untuk tepuk semangat? Ada? Ini biasanya kalau pramuka-pramuka ini kan berarti mimpin, tepuk semangat. Ayo, ayo sini. Ayo pramuka. Baik, teman-teman, semuanya ikuti gerakan yang saya lakukan. Gerakannya seperti ini. Jadi ketika saya tepuk tangan sambil mengucapkan, kalian juga mengikuti apa yang saya lakuin. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Karena kita memakai pakaian pramuka, dia antara kalian semua pasti udah tahu tepuk pramuka. Pada bisa kan? Bisa. Yang belakang bisa? Bisa. Buat semuanya siap? Siap. Tepuk 2 kali tepuk pramuka. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kayaknya buat yang di belakang udah gak pada mengantuk, matanya udah pada Cekan. meloncat lagi.
exercise atau ice breaking itu untuk memulihkan semangat kita supaya lebih konsentrasi lagi ya. Nah, tadi kembali ke ceramah. Ceramah itu di sini ada beberapa yang harus kita pahami. Tadi kan ada beberapa ya, ada impromptunya, ada metode naskahnya, ada ekstemporannya, kemudian juga ada metode menghafal. Nah, metode menghafal ini dinilai kaku ya, karena biasanya orang terpaku pada apa yang dihafalkan. Nah, takutnya nanti ketika dia sedang berpidato lupa apa yang diucapkan. Biasanya yang sering banyak digunakan yang mana? Yang ekstemporan. Ya, kita mengingat bagian-bagian yang pentingnya, kemudian nanti kita menambahkan atau mengembangkannya sendiri. Nah, kita buka. Ada beberapa jenis ceramah. Ada ceramah umum dan ada ceramah khusus. Siapa yang tahu perbedaannya? Ceramah umum dan ceramah khusus. Ayo, kira-kira apa? Ceramah umum itu apa? Ceramah khusus itu apa? Ada yang bisa membedakan? Ceramah umum dan ceramah khusus. Kira-kira apa? Ya, silakan. Ceramah umum apa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Agam Sunaria. Ya. Untuk ceramah umum, jadi yang dimaksud ceramah umum itu untuk keseluruhan atau untuk siapa saja, baik untuk masyarakat luas ataupun khalayak ramai. Sedangkan untuk ceramah khusus, yaitu memiliki tujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu yang bersifatnya khusus. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Saudara. Ceramah umum itu adalah ceramah yang diperuntukkan untuk orang banyak atau masyarakat luas, umum informasinya itu. Nah, kalau ceramah khusus biasanya lingkupnya tertentu atau terbatas. Ya, ada tidak di sini yang pernah berpidato atau ceramah di masjid misalnya, atau di Karang Taruna? Ada yang aktif Karang Taruna di rumahnya, di lingkungannya? Tidak. Ada yang pernah ceramah di masjid, mengisi khutbah Jumat misalnya? Ada? Ada? Oh, nanti harus dipraktekkan, harus latihan. Kira-kira seperti apa ceramah itu? Ya, nah, harus belajar berbicara, berkomunikasi di hadapan orang banyak. Nah, buka halaman 42. Di sana ada menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Siapa yang membaca? Yang membaca siapa? Ya, silakan. Yang pertama ada menentukan tema. Jadi tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang sangat penting dalam sebuah teks atau naskah ceramah. Ya. Yang kedua ada menuliskan bagian pendahuluan. Berikut cara menuliskan bahan pendahuluan. Yang pertama ada menuliskan salam pembuka, menuliskan sapaan hormat dan ucapan terima kasih, menuliskan ucapan syukur, menuliskan apa yang dibahas dalam ceramah. Terus yang ketiga ada menuliskan bagian isi ceramah. Berikut cara menuliskan bagian isi ceramah. Yang pertama ada menuliskan pembahasan umum dari tema ceramah, menuliskan pembahasan inti atau khusus yang akan berhubungan dengan tema utama. Terus yang keempat ada menuliskan bagian penutup. Berikut cara menuliskan bagian penutup. Yang pertama ada menuliskan simpulan dari keseluruhan isi naskah ceramah. Yang kedua adalah menuliskan permintaan maaf atas kekurangan dan penyampaian serta isi ceramah. Yang terakhir ada menuliskan salam penutup. Iya, berarti menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah itu ada 4 kegiatan. Ya, pertama menentukan tema, kemudian pendahuluan, isi ceramah dan penutup. Nah, tema itu apa sih? Ide pokok atau gagasan yang kemudian akan kita kembangkan. Biasanya ceramahnya nanti dilihat dulu temanya tentang apa. Misalnya ceramahnya tentang Maulid Nabi atau berkenaan dengan hari-hari besar agama yang lainnya, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj dan sebagainya. Berarti isinya juga disesuaikan dengan temanya. Kemudian kalian akan menyusun bagian pembukaan. Nah, pembukaan itu biasanya ada prolognya terlebih dahulu.
ada kata-kata pembuka, salam pembuka. Nah, kita harus melihat siapa yang hadir pada saat itu. Pertama, tentu saja ucapan puji syukur kehadirat Allah. Kemudian sholawat serta salam untuk baginda Rasul. Nah, kalian lihat yang hadir di dalam acara tersebut siapa saja. Kalian harus menyapanya. Ya, contoh yang terhormat misalnya Kepala SMK Negeri 1 Katapang, yang terhormat Bapak Ibu guru, kemudian yang terhormat orang tua siswa, dan yang saya cintai dan banggakan ya teman-teman atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Katapang. Itu merupakan pembuka dari sebuah ceramah atau pidato. Kemudian lanjut ke bagian isi. Yang biasanya isi itu tentang pembahasan umum. Kalian uraikan sesuai dengan tema yang diambil. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru membuat penutup atau kesimpulan dari ceramah yang kalian bawakan. Perhatikan juga dalam penggunaan kebahasaan. Bahasa harus bisa dipahami dan mudah dicerna oleh orang lain. Jadi jangan banyak menggunakan istilah-istilah yang kurang dipahami oleh orang lain. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami? Siap, bisa. Ya, Ibu sekarang ingin kalian belajar membuat naskah ceramah. Ya, silakan sekarang dibuat naskah ceramahnya. Kalian boleh pilih temanya apa saja. Dipersilakan. Apa dulu? Ada kesulitan? Sudah selesai? Belum, sebentar lagi ya. Ya, Ibu beri waktu 2 menit lagi. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Ya. Nah, sekarang coba kalian berlatih untuk ke depan. Kira-kira siapa yang siap nih membacakan naskah pidatonya? Ada yang mau ke depan? Iya, dapat. Silakan. Dapat mau menggunakan metode apa nih pidatonya? Saya mau menggunakan metode impromptu. Impromptu. Berarti impromptu itu apa? Ekstemporan. Ekstemporan itu apa? Iya. Berarti mengingat bagian-bagian yang penting saja. Silakan dampak ke depan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Nah, sementara dampak ke depan, kalian nanti melakukan penilaian terhadap dampak. Ya, dari mulai ekspresinya. Ekspresi itu apa? Mimik mukanya, gestur tubuhnya. Kemudian juga isi dari puisinya seperti apa. Ya, menurut kalian sesuai tidak antara tema dengan isinya? Setelah itu kalian nilai juga intonasinya. Intonasi itu apa? Tinggi, rendahnya suara. Kan ada orang yang berpidato tapi suaranya pelan, tidak terdengar oleh yang lain. Ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Nah, nanti kalian berikan penilaian. Ya, ini dinamakan penilaian teman sebaya. Bisa dipahami ya? Siap, bisa. Silakan Bapak ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallamu ala anbiya'i wal mursalin ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salam serta puji kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang saya hormati guru pembimbing bahasa Indonesia saya dan teman-teman semua yang hari ini alhamdulillah kelihatannya berbahagia. Amin. Jadi pada pembahasan saya kali ini saya akan membahas atau menyampaikan sebuah materi tentang istidraj.
Mada istidraj, apa itu istidraj? Darajat diambil istidraj diambil dari kata darajat. Kalau dalam kitab sorof itu masuknya ke babul 3. Darajat itu yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Tingkatan di sini yang dimaksud tingkatan di sini yaitu tingkatan dalam hal dosa. Jadi ketika seorang yang mendapatkan istidraj itu maknanya dia diberikan kemudahan dalam di dunia, dia diberikan materi yang cukup, dia dilesatkan karirnya oleh Allah, tapi pada akhirnya di akhirat nanti dia akhirnya terjerumus juga ke dalam neraka. Contohnya kayak misalnya orang dilesatkan karirnya oleh Allah, materinya semua tercukupi, tapi pada akhirnya si orang itu di akhirat akan kekal di neraka. Kenapa? Karena pada dia diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasakan atau dia nggak bersyukur, dia nggak sholat, dia nggak melakukan amal-amal baik, tapi dia diberikan materi yang cukup. Itu namanya istidraj. Jadi untuk teman-teman semua, ketika kita diberi musibah, ketika kita diberikan kesusahan oleh Allah, kalian berbanggalah karena salah satu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hambanya itu nggak dikasih dulu materi, nggak dikasih dulu kemudahan dalam hal apapun, tapi Allah diberikan dulu musibah. Sebagaimana ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 255 kalau nggak salah ya, yang bunyinya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan musibah atau tidak akan memberikan kesusahan sesuai kodrat hambanya. Jadi ketika kalian diberi musibah, kalian udah sesuai dengan kemampuan diri kalian sendiri. Nah, apa hubungannya musibah dengan istidraj? Jadi ketika kalian mendapatkan musibah, itu artinya kalian masih diberi kasih sayang oleh Allah. Tapi sebaliknya, ketika kalian yang diberi musibah, kalian nggak sholat, kalian melakukan maksiat, tapi kalian diberikan kemudahan terus sama Allah, berarti itu namanya istidraj. Maka berhati-hatilah untuk itu. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam yang artinya nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Jadi kayak Allah tuh menipu mereka di dunia, dia senang-senang, dia diberi kemudahan dalam hal apapun, tapi pada akhirnya Allah akan turunkan tingkatan-tingkatannya di neraka atau di akhirat nanti. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, berikan tepuk tangan. Iya, silakan. Ya, saya Reviani. sebelumnya saya membaca teks ceramah pakai metode ekstemporan, yaitu dibaca, tapi saya melihat sedikit materi yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan tanpa ridhonya kita nggak mungkin bisa gitu bertemu di sini dan saya menyampaikan tentang ceramah seperti ini. Dan jangan lupa juga hormat kepada ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang tenaga kerja. Seperti yang kita tahu, tenaga kerja di Indonesia ini kan masih minim ya, masih kurang dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tenaga kerja. Tenaga kerja itu berarti merupakan buruh atau pekerja yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut yang saya lihat, tenaga kerja di Indonesia ini tuh belum mencapai kata kerja sejahtera dengan baik. Inilah yang menjadi sebuah dasar utama atas banyaknya para buruh yang melakukan aksi-aksi untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Kenapa bisa sampai mereka memperjuangkan hak-haknya dengan cara negosiasi atau yang kita sebut dengan demo gitu. Nah, mereka itu hal yang melatar belakangi terjadinya demo itu tuh adalah mereka itu memperjuangkan hak-hak para buruh atau para
keuntungan yang akan mereka dapatkan nanti. Terus pertama, munculnya aksi negosiasi ini terjadi antara buruh dengan pemilik modal. Jadi para buruh ini ketika misalnya mereka tuh nggak setuju dengan para pemegang modal, ada yang mereka nggak setuju atau mungkin mereka ingin memperjuangkan hak-haknya, lalu mereka melakukan demo. Kalian tahu kan, demo itu kan hal yang tidak baik ya. Banyak banget akibat buruk yang didapatkan dengan adanya demo ini, kayak perpecahan, terus misalnya tuh apa sih namanya tuh? Ya kayak jadi terjadinya kekacauan gitu di yang daerah-daerah. Nah, lalu gimana sih cara sebenarnya demo yang baik dan benar itu? Nah, demo yang baik dan benar itu menjelaskan sebuah aksi atau demo konsep yang jelas. Jadi si buruh-buruh ini tuh harus menjelaskan aksinya itu dengan jelas, kenapa alasannya mereka melakukan ini, dan minta komunikasi dengan baik gitu. Oke. Nah, pada umumnya aksi seperti ini tuh akan selesai kalau misalnya ada kesepakatan pemegang modal sama buruh-buruhnya. Jadi kalau mereka udah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka udah berkomunikasi, mereka bakal mendapatkan hak-hak yang diperjuangkannya itu. Namun kalau misalnya kesepakatan itu tercapai, itu bakal mengakibatkan kesejahteraan hidup yang terjamin di antara keduanya. Benar nggak? Benar kan? Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Reviani ya sudah membawakan pidato dengan metode ekstemporan, yaitu dia mengingat hal-hal pentingnya saja kemudian mengembangkan dengan bahasa sendiri. Tadi sudah ada kesimpulan belum di akhirnya? Ada kesimpulannya nggak? Kayak saya agak simpulan, tapi sebenarnya kalau dari kesimpulan daerah sampai bawah mungkin belum terlalu rinci gitu. Iya, Tapi ada kesimpulan. iya bagus. Ada lagi yang mau ke depan? Iya, satu lagi silakan. Ayo, Habibah, mau menggunakan metode yang mana untuk contoh teks ceramah? Apa Bu? Metodenya yang mana? Metode Impromptu, serta merta, atau menghafal? Pernah baca, pernah menada tugas terus masih ingat. Oh iya, berarti metode menghafal. Ya, silakan ke depan. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Habibah Muzayana Haya, kelas 11 PPL 2. Akan apa? Ceramah. Akan ceramah menggunakan metode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa bertemu lagi. Tidak lupa sholawat serta salam pada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan ceramah tentang ilmu, keutamaan mencari ilmu. Ilmu dari segala bidang kehidupan pasti membutuhkan ilmu. Di dunia, di akhirat pasti kita butuh ilmu. Dari lahir terus sudah gede sampai kita tua, sampai akhirnya pupus, kita pasti harus butuh ilmu. Sekolah TK, SD, SMP, SMK, terus sekolah lanjut tamat, jangan sampai mencari ilmu juga tamat, karena kalau mencari ilmu itu gak ada tamatnya gitu. Sampai kapanpun harus mencari ilmu, selagi kita mampu harus mencari ilmu.
Ada yang menggunakan metode impromptu, ada juga yang menggunakan metode extemporan. Nah, kita bisa melihat ya seperti apa sih perbedaannya. Kadang-kadang ketika kita menghafal tanpa melihat teks, biasanya suka ada yang terlupakan. Ya, ingat bahwa pidato itu dimulai dengan pembukaan, kemudian isi dan penutup. Nah, kita sudah selesai melakukan materi teks ceramah ini. Kira-kira nih kita akan melakukan refleksi dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mendapat materi tentang teks ceramah, mulai dari apa sih itu teks ceramah, kemudian metodenya apa saja, kemudian jenis-jenis pidatonya apa saja, apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, kira-kira kalian dapat apa sih untuk pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, oh, Beden. Boleh Bu? Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya mendapatkan tentang kayak yang pertama dalam ceramah itu harus menentukan tema, Ya. terus menuliskan bagian pendahuluan, terus bagian isi ceramahnya, terus penutup. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini. Yang lainnya ada tidak? Kira-kira apa sih yang kalian pelajari di hari ini? Pengetahuan apa yang kalian dapat? Ya, silakan. Jadi ya Pak, refleksi saya hari ini saya jadi mengerti tentang definisi dari teks ceramah. Terus saya juga jadi tahu tadi tentang komunikasi searah sama dua arah yang tadi dialog sama monolog tadi. Ya, ya. Jadi yang diperlukan dalam keterampilan ceramah ini adalah berbicaranya, kemudian juga menyimaknya dan mendengarnya. Ya, selain itu menulisnya juga ada, membacanya juga ada. Jadi dalam setiap kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, keempat aspek itu akan lebih terlibat. Tapi yang paling utama ketika ceramah itu adalah berbicara dan menyimak. Kalian akan diajar atau berusaha untuk tampil percaya diri, ya, menyampaikan gagasan, ide, pikiran kepada teman-teman kalian. Ini melatih komunikasi kalian, berbicara di hadapan orang banyak. Karena kalau kita tidak pede, kalau kita tidak terbiasa untuk berbicara di hadapan orang banyak, itu akan banyak sekali gangguannya. Kalian akan nervous, kalian akan gugup, tidak percaya diri. Biasanya belum keluar kata-katanya sudah blank, bingung apa yang mau diucapkan. Ya, untuk itu biasakan berbicara di hadapan orang banyak, minimal di dalam lingkup kelompok dulu. Setelah nanti di dalam lingkup kelompok, di lingkup kelas. Nanti sudah di lingkup kelas, di lingkup sekolah. Nanti berkembang lagi. Kalau kita tidak dibiasakan untuk berbicara di hadapan orang banyak, maka yang terjadi akan gugup, ya, akan nervous, kemudian merasa tidak percaya diri. Nah, dari mana sih materi-materi itu? Kalian bisa searching, bisa menggunakan internet. Sekarang pengetahuan banyak, ya. Apapun itu bisa kalian peroleh, baik di media sosial, menggunakan internet online, ataupun dari buku-buku pelajaran, buku-buku sumber yang lainnya. Jadi sebelum kita berpidato, sebelum kita ceramah, sebaiknya cari dulu materi referensi sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita di depan, kita tidak akan kehilangan materi. Jadi semuanya sudah ada di sini. Ya, selain itu perhatikan penggunaan kebahasaannya juga. Harus bisa dipahami. Jangan berbelit-belit, tapi harus fokus atau langsung kepada pokok permasalahan. Nah, untuk ekspresi muka, tadi dari teman kalian yang ke depan, ekspresinya sudah dapat belum? Sudah. Masih ada yang tegang? Iya. Nah, ketika kita ke depan, kalau sudah terbiasa ke depan kan akan biasa-biasa saja ya. Nah, jadi ekspresinya tidak tegang. Kemudian juga raut mukanya. Jadi pandangan matanya kepada halayak. Ada kontak matanya. Ya. Jadi nanti ke depannya lagi mohon ditingkatkan, banyak latihan. Mudah-mudahan nanti ketika ada tugas berpidato atau ada undangan untuk ceramah, kalian bisa memaksimalkan kompetensi yang kalian miliki. Bisa dipahami ya? Siap. Bisa. Nah, ada penugasan nih untuk di rumah. Nanti kalian berlatih membuat
video ketika kalian membacakan ceramah yang kalian buat. Ya, kan tadi sudah dibuat naskah ceramahnya. Nah, kalian coba berlatih untuk membuat videonya. Kemudian videonya itu kalian upload di media sosial yang kalian punya. Misalnya punyanya YouTube, upload di YouTube. Punyanya Instagram, IG, silakan upload di IG. Nanti teman-teman kalian akan mengapresiasi dengan cara memberikan like, memberikan subscribe, dan memberikan komentar. Ingat, komentarnya harus komentar yang membangun, komentar yang positif. Ya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Bisa dipahami ya? Siap, bisa. Ada yang mau tanyakan dulu untuk penugasannya? Cukup? Ya, kita akhiri saja untuk pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya dengan membahas materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.